Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 595 rencana terbaik. Pergilah. Bailey yang tidak tersenyum tiba-tiba terhibur oleh kata-kata Lin Yu. Lin Yu tampak seperti dia melihat neurosis yang parah. Ekspresinya penuh ejekan, dan Lin Yu berkata dengan nada mengejek, apakah kamu salah makan obat? Ada 13 orang di sini, bukan 3. Jangan berpikir kamu baru saja memenangkan 3 orang, dan kamu pikir kamu tidak terkalahkan. Dia baru saja mendengar Rose berbicara tentang perbuatan Lin Yu terhadap 1 melawan 3 di surga bawah tanah. Dia tahu bahwa Lin Yu berani membual tentang pergi ke High Court saat ini, itu karena Lin Yu terlalu banyak menghayal. Setelah mengalahkan 3 musuh, saya benar-benar berpikir saya bisa mengalahkan 10 musuh yang lain. Jika itu orang biasa, itu mungkin, tetapi orang-orang di dalamnya berasal dari organisasi Shenmue. Organisasi samurai terkuat di negara Wa. Rose mendengar kata-kata Lin Yu dan tersenyum tak berdaya. Tampaknya Lin Yu sedikit terlalu percaya diri. Lin Yu sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat itu. Ketiganya bertarung melawan 13 lainnya, tetapi Lin Yu bahkan mengatakan dia memiliki peluang untuk menang. Kedengarannya lucu. Adik kecil, kamu, bukankah ini terlalu berlebihan? Rose menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Kamu tahu, hal-hal yang tersembunyi di sini sangat berharga, jadi orang yang dikirim oleh organisasi Shenmue untuk menjaga mereka pasti elit. Menurut tebakanku, level mereka masing-masing mungkin sebagus itu. Fujiwara tidak jauh berbeda, begitu banyak orang, Anda tidak bisa mengalahkannya sendiri. Aku tidak bilang aku sendirian, bukankah kalian berdua membantuku? Lin Yu tampak serius dan berkata dengan sangat serius. Mawar. Bailey. Adik kecil, kamu. Beberapa dari mereka terlalu meremehkan kita. Rose menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Lin Yu benar-benar membesarkannya dan Bailey terlalu tinggi. Dengan kekuatan mereka, mungkin ada peluang tertentu untuk menang melawan seseorang dari organisasi Shenmue. Tetapi tidak perlu dikatakan bahwa jika mereka adalah 1 musuh dari 3, itu juga wajar. Akan benar-benar disalahgunakan. Tapi Lin Yu menangani 9 dari mereka sendirian, yang masih fantasi. Rose, jangan dengarkan dia berbicara omong kosong, dia sengaja berpura-pura kepada kita di sini, abaikan dia. Bailey menatap Lin Yu dengan dingin, akar giginya yang marah terasa gatal. Merasa bahwa Lin Yu terlalu mampu berpura-pura, dan berkata dengan dingin, jika kita mendengarkannya, maka kita akan melemparkan diri kita ke dalam jaring. Adik kecil, aku masih merasa rencanamu tidak tepat, jadi mari ikuti apa yang dikatakan Bailey, dan dapatkan asuransi. Rose juga menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Lin Yu dengan nada bijaksana, ini adalah Lin Yu, dia tidak tahan bersikap kasar. Jika dia berubah menjadi orang lain dan memiliki ide yang buruk, dia akan menendangnya. Rose, menurut saya, seharusnya kita berdua masuk. Biarkan dia tetap di sini. Bailey buru-buru memakai tas punggungnya, mengemasi barang-barangnya, dan berkata pada Rose. Rose menggigit bibirnya dan tampak malu. Dia juga tahu bahwa dari masalah mekanisme di rumah, membawa masuk Lin Yu, yang tidak mengerti apa-apa, memang sangat tidak bagus, tapi jangan bawa Lin Yu. Dia juga merasa sedikit tidak masuk akal, karena takut Lin Yu tidak akan merasa dihormati. Lin Yu sepertinya memahami pikiran Rose, tersenyum lembut pada Rose, dan berkata, lakukan saja apa yang dikatakan Bailey, aku tidak mengerti apa-apa. Masuk akan menambah beban bagimu. Aku akan menunggumu di luar. Jika sesuatu terjadi, saya bisa menjagamu. Rose menggigit bibirnya, jejak rasa bersalah melintas di matanya menatap Lin Yu, dan dia mengangguk dengan lembut.
Kemudian mereka bertiga bergegas menuju halaman belakang villa yang diterangi bersama-sama. Ketika mereka berada lebih dari 10 meter dari villa, Bailey tiba-tiba menghentikan Lin Yu dan berkata kepada Lin Yu dengan suara yang dalam, "Kamu tunggu saja di sini, ada pengawas, jangan masuk ke dalam, jika tidak nanti bisa terbongkar." Lin Yu meliriknya tanpa daya, lalu menggelengkan kepalanya, melihat batu besar di sebelahnya, dan langsung duduk. Padahal, rencana yang dikatakan Lin Yu tidak sesulit yang dipikirkan Rose. Jika Anda membuat jalan memutar, itu masih mungkin. Jika ke-13 master ini bergabung bersama, Lin Yu benar-benar tidak yakin untuk menjatuhkan mereka dalam waktu singkat, bahkan jika dia yakin, dia tidak berani menjamin bahwa Rose tidak akan terluka. Tetapi menurut apa yang dikatakan Bailey, karena ke-13 orang ini dibagi menjadi 2 tim dan 1 kapten, mereka tidak akan berkumpul. Selama Lin Yu mengikuti aturan mengalahkan masing-masing, mereka akan bergegas bersama terlebih dahulu, dan memanfaatkan situasi untuk menundukkan 6 orang ini berpatroli, dan kemudian satu persatu untuk menaklukkan orang-orang yang bergegas keluar ruangan, kesulitannya akan sangat berkurang. Dengan cara ini, pasti ada peluang besar untuk menang. Sangat disayangkan Bailey dan Rose sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Lin Yu, dan Lin Yu juga tidak memaksakannya. Lagi pula, rencananya memang jauh lebih berisiko. Jika Rose mengalami cedera, dia akan merasa tidak nyaman. Bailey melirik waktu jam di tangannya, menatap kamera di dinding dengan ekspresi serius, menunggu kesempatan, dan pada saat yang sama mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Rose, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ikuti aku, ingat, jika ada bahaya, kamu harus bersembunyi di belakangku." Rose melirik tangannya yang dipegang oleh Bailey, alisnya sedikit mengernyit, dan dia ingin mencabutnya, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. "Pergilah." Saat kamera perlahan berbelok ke kiri, Bailey meraih mawar itu dan dengan cepat bergegas menuju dinding. Keduanya sangat terampil dan cepat, dan dalam sekejap mereka bergegas ke dinding dan memasuki titik kamera. Bailey tidak terburu-buru lagi, melihat ke bawah saat itu, dan menghitung detik dengan sangat akurat, lalu wajahnya menoleh, dan dia berbisik, "Lompat." Ketika Rose mendengar kata-katanya, dia berjongkok dan melompat ke dinding halaman bersamanya. Menurut apa yang dikatakan sebelumnya, setelah mereka berdua melompat, mereka tidak berhenti sedikit pun, dan berlari mati-matian menuju halaman belakang villa depan. Ketika mereka sampai di halaman, mereka menarik mawar dengan cepat ke tanah, berputar dengan sangat akurat. Di belakang sekelompok besar Holly. Pada saat ini, seorang pria kekar dengan celana ketat hitam perlahan berjalan dari samping, melihat sekeliling dengan mata tajam, sepertinya tidak melihat Rose dan Bailey, dan berjalan lurus. Rose menghela napas lega, dan Bailey sangat tenang, karena semua ini ada dalam perhitungannya. Setelah pria pendek itu berjalan, Bailey pelan-pelan memanggil Rose, dan menunggu dengan sabar di belakang Holly. Tak lama kemudian, seorang pria pendek dan kokoh lainnya dengan cepat berjalan dari samping, seperti yang sebelumnya, dia melihat sekeliling dengan mata tajam, dan ketika dia melihat tidak ada yang aneh, dia berjalan. Setelah dia berjalan, Bailey langsung menarik mawar, bergegas ke pintu belakang villa, lalu langsung memasukkan kunci yang telah dia siapkan ke pintu, memutarnya sedikit, dan melakukan klik kecil, pintunya pun terbuka. Bailey menghela nafas lega. Untungnya, silinder kuncinya belum diganti. Kuncinya diam-diam dimodelkan untuk lubang kunci saat dia dan kakaknya datang terakhir kali, lalu kembali untuk menyiapkannya sesuai model. Ketika dia dan saudaranya datang terakhir kali, sebagian besar waktu dihabiskan untuk membuka kunci, karena mereka harus memanfaatkan kesempatan untuk keluar untuk membuka kunci sambil menghindari patroli. Butuh banyak waktu dan kekuatan fisik, jika tidak mereka bisa selamanya tinggal di villa. Tapi kali ini jauh lebih mudah, setelah kuncinya dibuka, Bailey buru-buru menarik mawar itu ke dalam rumah, lalu menutup pintunya dengan lembut.
Saat ini, hanya ada beberapa lampu sorot di tangga di seluruh villa, dan lampu di seluruh ruangan tampak agak gelap. Bailey membuat isyarat diam pada Rose, dan memberi isyarat kepada Rose untuk mengikutinya, dan keduanya berjalan menghindari CCTV dan akhirnya berjalan dengan selamat ke ruang belajar. Bailey lalu mengeluarkan saku di tangannya. Crossbow, kucing itu berjalan menuju pintu ruang kerja dengan sekuntum mawar di pinggangnya. Pintu ruang kerja terbuka sedikit, dan cahaya ditembakkan darinya, dan dengkuran dari dalam dapat terdengar dengan jelas, menunjukkan bahwa kapten sebagian besar tertidur saat ini. Bailey Chang menghembuskan napas, dan kemudian dengan lembut membuka pintu, hanya untuk melihat seorang pria berbaring telentang di kursi di belakang meja di seberang, dengan kain di tubuhnya dan topi di kepalanya. Mendengkur dan tertidur nyenyak. Melihat situasi ini, Bailey tersenyum tipis, melepaskan busur silang, dan berbisik kepada Rose, si idiot ini tertidur, jadi kita bisa menangkap hidup-hidup, dan bertanya di mana benda-benda itu disembunyikan. Awalnya, rencana Bailey, dia akan membunuh kapten secara langsung, dan mereka akan mencarinya sendiri. Tapi sekarang kapten sudah tertidur, dia bermaksud untuk menyekap kapten dan menanyakan semua kepadanya. Rose mengangguk padanya dan setuju. Dia benar-benar berharap rencana ini akan berhasil. Melihat harapan di mata Rose, Bailey sedikit gembira. Dia berjalan cepat ke kapten, mengangkat topinya, dan kemudian menutupinya dengan satu tangan. Tapi setelah dia menutupinya dengan tangannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.